Halo semuanya, selamat datang di channel aku, Putri Pratiwi dengan NIM 08011282126028. Di sini, Putri akan membuat sebuah program untuk menentukan bilangan ganjil atau bilangan genap dengan data yang diinput merupakan tipe data char. Nah, teman-teman sekalian, untuk melatih kemampuan logika kita dalam membuat suatu program, ada baiknya jika kita membuat algoritma pemrograman terlebih dahulu, yaitu urutan sederhana suatu program yang kita buat untuk menyelesaikan suatu persoalan. Oke, langsung saja kalau gitu kita buat algoritmanya ya teman-teman. Pertama, yaitu begin atau mulai. Selanjutnya yang kedua adalah kita input atau memesan tempat untuk variabel yang akan kita gunakan nanti. Karena kita menggunakan dua variabel yaitu nama dan L, dengan nama menggunakan tipe data string dan integer L. Kenapa kok L integer? Karena L akan menghasilkan suatu angka atau bilangan bulat. Langkah yang keempat yaitu read nama atau masukkan nama yang akan kita proses nanti. Selanjutnya adalah L sama dengan nama dikali link. Nah, teman-teman sekalian, L sama dengan nama dikali link ini merupakan proses untuk menghitung panjangnya nama yang kita masukkan. Selanjutnya yang keenam adalah karena kita ketahui bahwa bilangan genap adalah bilangan yang apabila dibagi 2 itu memiliki sisa 0, maka kita buat if L modulus 2 sama dengan 0, maka bilangan genap. Namun, jika else, maka bilangan ganjil. Selanjutnya, write L dan write ganjil atau genap. Tutup program dengan N. Jangan lupa untuk memberi titik ketika menutup suatu program. Nah, kemudian untuk melihat bagaimana alur atau aliran dari program yang kita buat, kita dapat menggunakan flowchart dengan simbol-simbol yang telah ditentukan dan disepakati. Nah, di sini kita dapat membuat pertama itu adalah begin atau mulai. Simbol yang kita gunakan adalah simbol seperti ini. Kita bisa menyesuaikan posisinya, warnanya, kemudian huruf apa yang akan kita gunakan untuk menulis teks di dalamnya. Nah, di sini kita tulis start, kemudian jangan lupa untuk memberi tanda alir seperti ini. Tanda alir digunakan harus jelas ya teman-teman arahnya kemana. Nah, selanjutnya setelah start yaitu input nama. Simbol input adalah seperti ini ya teman-teman. Kemudian sesuaikan posisinya, atur warna dan penulisannya. Nama. Beri lagi tanda alir. Untuk
aku letakkan tanda panah dan lainnya, bisa teman-teman sesuaikan sendiri ya. Kemudian yaitu proses L sama dengan nama dari length. Nah, proses itu bentuknya adalah persegi. Seperti ini. Kita sesuaikan kembali. Selanjutnya kita ubah warna dan masukkan rumus. Setelah itu, pada langkah ke-6, kita masukkan suatu pernyataan atau suatu kondisi menggunakan simbol seperti ini ya teman-teman. Simbol ini. Oke. Beri masukkan teks. If L modulus 2 sama dengan 0. Selanjutnya, kita berikan tanda alir. Karena ini memberikan dua pilihan jika benar, atau kita bisa menuliskannya true or false. True, jika true, maka bilangan genap ini kita anggap sebagai output ya teman-teman. Untuk tanda output sendiri sama seperti tanda input. Atur warnanya dan masukkan teksnya, yaitu bilangan genap. Oke, kemudian jika salah atau false, maka bilangan ganjil berupa output ya teman-teman. Oke, bilangan ganjil. Setelah itu, selanjutnya adalah tulis L, write L. Write L. Kemudian setelah kondisi ditemukan atau persoalan selesai, kita dapat menggunakan simbol N. Seperti ini. Sama seperti simbol ketika kita memulai suatu flowchart. N titik ya teman-teman. Jangan lupa untuk menyertakan titik. N titik. Oke. Nah, ini di bilangan genap ini kita juga jangan lupa untuk memberi tanda alir. Karena jika bilangan genap akan menuju ke N atau menyelesaikan suatu program. Setelah kita buat flowchart dan algoritmanya kira-kira seperti ini, baru kita bisa untuk memasukkan ke dalam
program C++. Baik teman-teman, kan tadi kita udah buat nih algoritma dan flowchart-nya. Nah, sekarang kita akan membuat program C++-nya. Untuk membuat program C++, kita dapat menggunakan kode blocks ataupun dev C++. Nah, untuk memulai suatu program, kita awali dengan struktur utamanya, yaitu include iostream. Kemudian, include string. Kenapa menggunakan string? Karena panjang kata itu menggunakan ada pada data string. Nah, selanjutnya yaitu using namespace std titik koma in main begin. Nah, setelah begin ini kan tadi kita masukkan variabel yaitu string nama. Jangan lupa untuk memberi titik koma di akhir suatu kalimat, kemudian integer L titik koma. Untuk mempercantik suatu tampilan, kita dapat menambahkan kata-kata seperti contohnya kita memberi judul, yaitu menentukan bilangan ganjil atau genap seperti ini ya teman-teman. Kemudian jika kita ingin memindahkan kursor pada baris berikutnya, kita dapat tambahkan handle titik koma. Kemudian perintah selanjutnya yaitu yang sesuai dengan yang kita buat pada algoritma sebelumnya, yaitu cout, masukkan nama. Untuk kita buat seperti ini untuk memperjelas perintah saja ya teman-teman. Sebenarnya kalau seumpamanya nggak ditulis juga nggak apa-apa. Lalu in nama. Oh ya teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bahwa pada C++ ini penulisan variabel itu sangat sensitif. Jadi penggunaan huruf besar dan kecilnya harus diperhatikan ya. Kemudian proses L nama dikali link. Kemudian masukkan kondisi if L modulus 2 sama dengan 0, buka kurung, cout bilangan genap. Kemudian handle untuk pindah ke baris selanjutnya. Selanjutnya jika salah, maka cout bilangan ganjil. Langsung aja titik koma, tutup program, end. Sudah ya. Kita running programnya.
Nah, keluar tampilan seperti ini, masukkan nama. Misalnya kita masukkan nama Putri, maka Putri adalah bilangan ganjil. Contoh lagi, seumpamanya kita masukkan nama Bima, gitu ya. Seharusnya yang keluar adalah bilangan genap. Karena Bima terdiri dari 4 kata dan jika 4 modulus 2 sama dengan 0. Kita masukkan Bima. Maka bilangan genap. Jadi program sudah benar ya teman-teman. Nah, lalu bagaimana proses running di belakangnya? Jadi pertama-tama itu kan kita memesan nama, memesan tempat di memori untuk variabel nama dan L. Setelah itu, cout, cetak ke layar, menentukan bilangan ganjil atau genap. Handle ini kemudian pindah kursor ke bawah sebanyak 2 kali. Selanjutnya yaitu cout, cetak ke layar, masukkan nama. Kemudian masukkan kata yang menjadi persoalan kita. Kemudian proses L sama dengan nama dikali length. Nah, proses ini tidak tampil pada layar. Kemudian ketika kondisi if L modulus 2 sama dengan 0, jika L yang sudah kita masukkan tadi, jika nama yang sudah kita masukkan tadi itu habis dibagi 2, maka cetak ke layar bilangan genap. Namun, jika tidak, jika L atau nama yang kita masukkan tadi itu dibagi 2 tidak sama dengan 0, maka cetak ke layar bilangan ganjil. Oke teman-teman sekalian, mungkin cukup sampai di sini pembahasan mengenai program menentukan bilangan ganjil atau genap dari data input berupa tipe data jar. Semoga bermanfaat. Terima kasih.